lanjut sholat jenazah. Ini hadis tadi. Bahwa yang kami muliakan, sholat jenazah ini sebenarnya orang yang ikut sholat jenazah itu dapat 1 kilo. Ikut mensolatkan dan pergi ke kuburan dapat 2 kilo. Artinya apa? 1 kilo itu sebesar gunung Uhud. Ini kan motivasi yang sangat tinggi. Jadi kalau kita tidak bisa sampai ke kuburan, tidak diperjuangkan 1 kilo. Jadi kalau bahasa pepatah kita, kalau tak gunung ke atas, ya gunung bawah. Tapi kalau kita masih sanggup untuk ikut sampai kuburan, kita dapat 2 kilo. Nah, itu besar pahalanya. Lanjut Pak. Nah, ini sholat jenazah. Ini fardu kifayah. Kalau sahih tidak ada sholatnya. Boleh sholat jenazah atas kumpulan jenazah semuanya, atau sholat jenazah tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa rukuk. Itu jelas ya. Lanjut. Bapak yang kami muliakan, ini syarat sholat jenazah itu sudah dimandikan, dikafankan. Kedua, letak jenazah sebelah kiblat depan orang sholat. Jadi tidak ada jenazah di belakang imam. Kemudian keabsahan sholat jenazah sama dengan sholat lainnya. Artinya kalau sholat jenazah ada bersuci, jenazah juga harus bersuci. Harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil, dan menutup aurat dan lainnya. Sama itu syaratnya. Lanjut. Ini terdapat perbedaan. Selama ini kita rukun sholat kita berapa? Kalau bapak ibu mengikuti Hanafi, rukunnya hanya 2. Takbir dan berdiri. Maka kalau di tahajud umroh, kan ada orang ikut sholat itu yang Hanafi. Apa? Allahu Akbar sekali aja deh. Tidak ada lagi angkat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja dia. Tapi kalau kita mengambil mazhab Imam Malik, 5 rukunnya. Ada niat, ada takbir, ada doa. Ya, doa untuk mayat, salat dan berdiri. Jadi cukup Allahu Akbar, lihat. Allahu Akbar, lihat. Doa. Kemudian salat berdiri. Berdiri cukup berdiri kan. Yang sebanyak kita yang Syafi'i. Nah, yang kita pakai kan Syafi'i. Syafi'i apa? Rukun, niat, takbir. Habis takbir baca Al-Fatihah. Salawat, kan takbir salawat ya. Takbir lagi doa, agar takbir doa, salam dan berdiri. Syafi'i ini lebih terperinci. Maka kalau hak Maliki tanpa baca Al-Fatihah, doa saja. Allahu Akbar doa, Allahu Akbar doa, Allahu Akbar doa. Pokoknya 4 kali itu doa baru salam. Maka kalau anak sekali aja takbir Allahu Akbar, nanti Allahu Akbar aja, tak angkat tangan lagi. Begitulah caranya. Jadi kalau umroh haji nih ke orang, kok sholat begitu? Nah, mungkin mantapnya lah ya. Salah, enggak. Yang salah itu kamu yang salah katanya. Lanjut Pak. Kita ambil yang Syafi'i ya. Nah, saya ambil Syafi'i. Tak ambil yang lain. Syafi'i itu niat. Niat ini tentu niat ini niat sholat lah. Jadi niat sholat ini bisa panjang bisa pendek. Kalau orang panjang, usolli ala hadzal ayat arba'at takbirah, mustaqbilal qiblat, fardhu kifayah, makmuman atau imam lillahi ta'ala, itu panjang. Kalau pendek, usolli fardhu kifayah ala hadzal ayat makmuman atau imaman lillahi ta'ala, pendek. Atau usolli ala hadzal ayat makmuman imaman lillahi ta'ala, bisa bentuknya pokoknya pendek. Kalau lupa bahasa Indonesia sengaja aku sholat atas mayat ini ikut imam karena Allah Ta'ala, atau pokoknya sengaja aku sholat atas jenazah ini 4 takbir, 4 kifayah, imaman, makmuman lillahi ta'ala. Silakan. Yang penting niat ini ada menyatakan kita sholat dan ikut. Baru takbir ihram. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini tanpa ayat sudah dan tidak dijaharkan, malu siap. Maka tidak ada alasan orang, suara saya tak bagus, tidak bisa jadi imam. Tidak ada. Karena suara saya tak bagus, tidak bisa jadi imam, tidak ada alasan. Karena tanpa suara kan. Bagus suaranya tidak terserah. Nah,
Jadi tidak ada alasan. Jadi tidak ada alasan orang kalau sudah menjadi imam suara tak bagus. Kemudian ini hadisnya, lanjut. Lalu takbir kedua membaca salawat. Salawat ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Salawat itu nggak mau panjang pendek bisa. Kalau panjang biasa salawat yang kita baca waktu tasawuf kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Muhammad wa ala Muhammad. Banyak. Mau banyak lagi? Salat da'iyah boleh. Banyak kan? Tapi kalau jadi imam dengan salat da'iyah kan heran apa? Waduh baca. Hanya makmum bingung. Maka bacalah yang sederhana saja. Bisa aja baca Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Sallallahu ala Muhammad boleh. Pokoknya berselawat saja. Tidak ada standar harus begini ada. Tapi orang kita biasa salawat yang tasawuf akhir saja kan. Itu sudah pas. Itu salawat Ibrahimiyah. Baru takbir itu yang baca doa. Doanya mau panjang Bu, Pak. Coba. Kalau kita hitung dari sini, Allah maghfir lahu, satu kan? Warhamhu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
7, 8, 9, terus 10, nah, 11, 12, terus 13, 14, 15 di situ. Ini kalau kita hafal. Tapi kalau disuruh orang hafal ini banyak tak hafal. Karena sholatnya bukan tiap hari. Sekali sebulan pun jarang kan. Kecuali ada tinggal hari ini tinggal besok tinggal aja Pak habis buang PSK. Enak. Hari ini tinggal besok tinggal buang PSK habis sudah cukup baik. Karena tempat saya pernah itu hari ini tinggal. Udah meninggal habis. Gimana Ustaz? Nah, kita nyumbang lah belum. Ya, itu kita nyumbang untuk kalau buang PSK habis sebuah orang sini kan. Kita nyumbang. Minta berapa satu nyumbang itu. Tapi yang ini kalau hafal misalkan minimal di sini sebenarnya 3 atau 1. Jadi kalau ada apa? Allah boleh. Itu kan doa atau boleh atau karena pendek buat 3 kali boleh, tidak ada masalah. Jadi kalau anak-anak suruh menjalankan jadi imam untuk orang tuanya, anak bisa Allah baca 3 kali itu aja. Yang penting dia berani jadi imam. Karena kalau anak yang jadi imam orang tuanya itu lain rasanya. Kalau orang lain, saya jadi imam, dia orang lain, itu biasa aja. Tapi kalau yang saya sholat itu ibu saya, lain rasanya. Nah itu, maka penting Bapak Ibu yang kami muliakan. Kalau tidak anak ya kakak, jadi adik menyolatkan kakaknya, abangnya, itu lebih dekat rasanya. Baru lanjut, yang keempat. Tahun keempat baca doa. Ini ada 2 doa Bapak Ibu yang kami muliakan. Pertama, Allah la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu lana wala. Atau Allah la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'da. Sebenarnya takbir yang keempat isinya mendoakan diri kita dan mayat. Maka kalau kita tak hafal sampai sini minimal berapa? Artinya kita hafal kita dari sini sampai sini sampai waktu tak hafal. Belakang kita ambil. Artinya apa? Orang bisa tempat Allahumma lana wa lahu boleh. Kalau takbir ketiga tadi doanya untuk mayat secara khusus. Yang takbir keempat doanya untuk diri kita mayat. Maka kalau ada orang tak hafal Allah tarikna aja kalau tak tebak lo tak hafal dia apalagi Allahumma lana wa lahu boleh. Jadi standar di situ yang kamu muliakan, baru nanti setelah itu salam. Ketika salam ini kan salam ini, maka salam ini sebenarnya
ketika kita mengarahkan assalamualaikum warahmatullahi, ini sudah keluar ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi ini sudah keluar. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi ada begini kan? Artinya boleh, tidak ada masalah. Tapi sebenarnya dengan memaling itu sudah keluar, nanti baru terakhir. Jadi kalau ada assalamualaikum warahmatullahi tapi assalamualaikum warahmatullahi boleh juga. Tapi sebaiknya yang bergerak di tangan kita cukup berpaling muka kita dari arah kiblat ke luar kiblat, itu sudah berarti kita keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru lepas. Ini khusus jenazah bayi atau anak-anak. Memang untuk bayi dan anak-anak kan tak punya dosa sebenarnya. Ketika punya dosa itu kan tidak mungkin kita doa menghapuskan dosanya. Itu kan maka sebenarnya ada niatnya. Saya berniat dengan sholat 3 mayat anak ini sebanyak 4 kali takbir sebagai fardu kifayah karena Allah. Itu bayi. Baru nanti kalau bahasa Arab usolli ala hadzal mayit at-tifla atau hadzal maitah at-tifla arba takbirat fardu kifayah dengan sebut bayi. Lanjut. Kemudian doa setelah takbir ketiga ini khusus dia. Allahumma firli hayyina wa mayyita wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirana wa dzakarana wa amsana. Allahumma man ahyaytahu minna fahyi 'ala al-islam wa man tawaffahu minna wa tawaffahu 'ala al-iman. Boleh. Tapi kalau tidak hafal seperti orang dewasa boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau kita hafal silakan. Lanjut. Kemudian lanjut ini juga untuk orang tuanya. Lanjut. Baru ini posisi imam. Bapak Ibu kami muliakan, posisi imam ini sebenarnya antara mazhab itu berbeda. Coba, kalau mazhab Hanafi, kalau laki-laki dada, perempuan dada. Jadi dia tidak mau mainnya laki-laki, mau perempuan arah dada saja. Ya. Kalau Maliki, ini arah tengah badan bagi laki-laki dan pundak pada perempuan. Jadi kalau laki-laki tengah-tengah, perempuan di pundaknya, itu Maliki. Kalau Syafi'i, ini lagi arah kepala baik bagi laki-laki dan bagi perempuan turunnya, ini biasa kita lakukan. Kalau Hanbali, arah dada baik bagi laki-laki dan bagi perempuan arah tengah badannya. Jadi kalau tengah itu berarti di pusarnya untuk perempuan, dadanya untuk laki-laki. Beda kan? Sebenarnya ini sebabnya hadis tersebut. Tapi kalau saya mengambil, ini ada rahasia bagian. Rahasia apa? Kalau orang mensolatkan jenazah, imamnya tidak perlu memastikan pas di kepalanya. Tegak dia, mau pas tidak pas tetap sah. Kenapa? Perbedaan masalah. Tidak ada masalah. Jadi tidak perlu ini kepala dirisi-risi kepalanya. Tak perlu. Dalam keranda. Nah mungkin dari sini ya. Maka secara apa saja? Secara pikiran mau kena kepalanya, mau dadanya sah. Kenapa? Itulah perbedaan mazhab tadi. Jadi tak perlu jadi ribut posisi imam. Lanjut. Ini rapat dengan berbanyak saf itu memang perlu banyak. Lanjut. Ini anjuran memperbanyak saf ini memang hadis Nabi. Tidaklah seorang muslim wafat dan disolatkan atasnya 3 saf yang seperti itu saja. Dikatakan Imam Malik mendapatkan jamaah sedikit, maka baginya dibuatlah 3 saf. Jadi artinya kalau ada 10 orang mensolatkan jenazah, kita buat 3 saf. Satu imam, saf pertama 3 orang, saf kedua 3 orang, saf ketiga 3 orang. Nah, tetap dibuat 3 saf. Lanjut. Kemudian waktu sholat jenazah ini terjadi perbedaan mazhab. Tapi sebenarnya perbedaan mazhab ini kalau bagi saya cenderung mengambil mazhab Syafi'i. Boleh sholat jenazah kapan saja. Cuma memang harus kita kaitkan di sini sholat jenazah sababiah sebab saja. Tapi jangan sampai mengganggu waktu sholat gitu. Mau pada maghrib, pada isya, mau tengah malam silakan, tidak ada masalah. Kemudian terakhir,
Ini sholat atas bayi yang wafat. Nah ini juga sebagai tambahan saja. Jika bayi atau janin lahir yang wafat dalam kandungan lebih dari 4 bulan maka disolatkan. Itu anak bilang. Kalau dikurna, jika janin atau bayi yang lahir tersebut hidup saat lahir, walaupun sesat maka disolatkan dengan semua faktor upaya. Kalau tidak hidup tidak disolatkan. Itu sudah jelas. Lanjut. Sholat gaib. Sholat gaib ini sebenarnya kalau bagi Nabi Maliki tidak ada, tapi dalam Syafi'i ada. Sebab ketika Rasulullah berkaitan dengan sholat Rasulullah kepada Najasyi yang meninggal dunia, itu sholat gaib boleh. Lanjut lagi. Ini Bapak Ibu kami muliakan, penggunaan peti jenazah ini tidak boleh tasawuf. Tasawuf itu artinya menyerupai non-muslim. Maka di tempat-tempat yang darurat untuk pakai peti jenazah itu sudah diolah seperti daerah Injil. Injil itu kalau kita gali meraih bagian siapa ini waktu itu. Maka biasanya ketika menguburkan sudah pakai peti. Maka petinya bukan seperti peti orang non-muslim. Non-muslim mereka itu dibaringin dia. Kita peti itu sudah dimiringkan. Tetap tangan kanan belah kanan ini nanti dikasih datar, tetap dimiringkan, maka itu sudah tidak tasawuf lagi. Maka kalau begini itu pakai peti biasanya. Coba kalau langsung masuk kena air kasihan. Maka baru ini kalau daerah belakang pertama itu juga basah. Tapi tidak seperti ini. Paling ditarik letak jenazah, paling basah sedikit dan masalah itu tasawuf. Lanjut. Ini Bapak Ibu kami mendengar hal yang makruh. Pertama, melakukan sholat atas jenazah dan menguburkannya. Ini makruh. Kedua, duduk sebelum jenazah dimasukkan dalam kuburan. Nah, ini kan biasa kita. Seharusnya kita ikut ngantar jenazah, jangan duduk sebelum jenazah dikuburkan. Kalau kita biasanya duduk, jangan di tempat dikit lagi. Nomornya pilkada kalau sekarang. Kedua, bersuara keras dengan zikir baca Al-Quran, ya, tak boleh. Jadi di saat mengantar jenazah, mengikuti jenazah dengan api juga tak boleh. Itu maksud. Lanjut. Ini bentuk kuburan. Kira-kira setinggi orang dan ditambah setengah lagi. Kalau kita biasa 2 meter, atau lebar kuburan 1 meter saja. Jadi 1 meter kali 2 meter. Jadi sebenarnya rumah abadi kita 1 kali 2. Tak ada yang berarti. Kalau dipotong lagi setengah kali 2. Itulah tempat kita yang lahan. Kuburan jangan sampai dapat dibongkar oleh binatang buas. Jangan sampai mengeluarkan bau, itu artinya makin dalam makin bagus. Lanjut. Ini mungkin sebagai tengok tadi yang saya katakan bimbing ke kanan itu, kalau biar kamu dibiarkan, inilah modelnya. Jadi artinya tadi pengikat tadi diangkat, dipotong, jadi pengikatnya hendak dibuka, tulang rusuk kanan di bawah. Nah, ini artinya batu ini ada sebagai batang. Kalau kita biasa dibuat dari tanah, ada yang dibulat-bulat, gitu. Kemudian mukanya dibuka biar dia hidup tanah. Lanjut. Nah, ini ukuran yang lahat sama dengan jenazah. Yang lahat ini Bapak Ibu kami memberikan ada yang di tengah-tengah, ada yang di samping. Ini tergantung. Kalau tempat kita ini hang tua ini Arba Raya ke atas itu, kadang bisa dibuat samping, bisa tidak. Kalau tanah, kalau saya tahu kemarin kuburan dekat jembatan itu tak bisa di samping karena tanahnya pasir, maka di tengah-tengah. Kalau kuburan di sini di dekat RCTI juga tidak bisa juga samping. Tapi kalau ke atas sana rata-rata samping karena tanahnya keras, dekat tempat batu bata. Nah ini lanjut. Nah ini Bapak Imam kami memberikan semua bertahap. Jadi lihat lahan itu sendiri membedakan antara kuburan kita dengan kuburan selain orang Islam. Maka ketika ada usulan kemarin oleh Ahok di Jakarta itu, kuburan itu banyak makan tanah, bagus tegak aja kuburan. Nah itu bukan kuburan Islam. Kan buat kuburan seperti sumur, tegakkan. Kata kawan, nanti kasih jenazahnya lama-lama kali berdiri gitu.
maka itu tidak boleh lanjut. Ini model contoh kopi yang kami kuliahkan, gitu kan? Jadi ada tengah-tengah. Jadi sebenarnya kalau yang satu ini jenazah tinggal masuk sini aja lagi, maka langsung mencium gitu. Kalau ini mencium sini, baru kasih atasnya. Lanjut. Nah ini lihatlah kiri ke kanan. Nah letaknya Bismillah wa ala millati Rasul. Ketika melihat Bismillah wa ala millati Rasul. Kalau lepaskan tali pengikat, tanah yang dibentuk bulat-bulat ganjal agak ketat. Itu untuk mengganjalnya agar tidak bergoyang. Lanjut. Nah, ini model kalau yang kamu melihat ini yang biasa kita buat bulat-bulat kan. Nah, bulat-bulat itu adalah untuk mengganjalnya saja. Tapi kalau sekarang ada orang tak boleh bata buatnya, boleh juga tak apa-apa. Tapi waktu bata tak hancur nanti. Kalau ikan hancur. Lanjut. Nah ini setelah jenazah dalam liang lahat, tutup dengan patok kain sampai rata, baca doa. Minha khalaqakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lanjut lagi. Nah ini contoh memasukkan yang lahat. Kalau bagi aku memuliakan, masukkan jenazah ke liang lahat itu sesuai dengan itu sama tadi pertanyaan tadi. Kaki dulu atau kepala dulu? Ya kan? Kan ada orang ingin kepala dulu masuk liang lahat gitu. Ada orang kaki itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting adalah sesuai dengan kondisi. Kalau kondisinya kaki dulu, kaki aja dulu. Karena sebenarnya kalau kondisinya kepala dulu. Karena kita hati-hati juga memasukkan jenazah, jangan sampai ada kuburan sekitar kita injak, kan berarti. Maka kondisi kalau kaki dulu, kepala dulu yang penting. Orang yang di jalan itu siap secara mental menyambut jenazah. Lanjut. Ini waktu menguburkan boleh kapan saja sebenarnya, asal jangan mengganggu waktu sholat, boleh. Lanjut. Ini mayat masuk mayat dalam kubur dari arah kakinya jika tidak ada kesulitan. Kalau ada kesulitan, kepalanya itu. Mayat perempuan disunatkan pakai tirai. Kemudian mayat perempuan yang meletakkan dalam kuburan adalah muhrimnya. Ini yang kadang-kadang susah kita cari muhrim di kalau perempuan. Banyaknya yang tukang gali kuburan. Maka perlu mungkin dibiasakan juga orang-orang yang tertekan yang turun ke bawah. Kemudian ditinggikan 20 cm. Itu paling tinggi. Kalau saya cenderung bapak yang kamu muliakan, jangan tinggi-tinggi kuburan, 20 cm aja. Apalagi sekarang pakai tingkat-tingkat kuburannya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Di sebelah tak tahu kapan. Kan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4 ya harus sarjana kan. Ya satu aja lah. Kadang-kadang ikut gitu kan. Sampai S3. Apalagi sekarang sudah ada di kepala orang kan. 3 meletakkan sederhana. Saya pernah dapat sebuah kuburan dekat masjid dakwah yang terbaru. Itu atur apa? Kuburan tak boleh pakai batu pakai semen. Cukup pakai paralon. Wah, paralonnya yang besar. Nanti paralonnya segi 4 cm dah letakkan di kubur. Itu bisa nanti kalau tengok nanti di chevron karena ada masjid dakwah sebelah sini. Itu cantik kali. Jadi kalau dia jauh, kayak gitu. Apa tujuannya? Yang membedakan putih di atas dikasih apa? Rumput Jepang. Baru nanti kalau batu bisa boleh batu bisa letakkan. Buat nama di situ. Bagus itu. Daripada pakai simun-simun gitu, hanya banyak tanah buat situ. Lanjut. Ini setelah dikuburkan, ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini anjuran berdoa. Maka kadang ada orang tak mau berdoa di atas kuburan. Ya ada seorang coba. Istaghfiru li akhikum wasallu atasbih bainal hadis al. Iya, Rasulullah ada itu. Maka kalau kita sebelum karena orang kuburkan pulang, kan selesai. Tak tahu membedakan mana menguburkan kucing dan manusia. Gitu. Artinya kuburkan, kalau tak mau duduk ya tegak aja. Baca Al-Fatihah. Sekarang orang dalam kuburan kita hanya kata Rasulullah, istaghfiru
Maka kalau ada budaya dulu kita berdoa, baca Al-Fatihah, sebenarnya bentuk dari amalkan hadis ini. Caranya. Lanjut. Nah, ini lanjut lagi. Nah, ini talqin. Nah, ini. Oh, biar kami perlihatkan. Talqin atas kuburan ini sebenarnya bagi Imam Syafi'i dan Hanabilah itu pemahaman awal boleh. Kalau Hanafi dan Malikiyah, talqin itu hanya sekitar sekali. Maka kalau saya mengambil kesimpulan hukum di sini, mentalqinkan di atas kuburan boleh yang melakukan, yang tak melakukan tak apa. Karena apa? Sebenarnya kita lagi ngomong, ya bulan bin bulan, kalau bahasa Indonesia, kalau kamu ditanya sama Tuhan Allah, kalau tanya sama Nabi Muhammad, kalau tanya apa kitabmu Al-Quran gitu. Artinya kita sebenarnya mau berdialog dan untuk memberitahu sesuatu dan untuk mudah baginya sama dengan doa. Nah ini lanjut. Kami sesuai. Ya. Kita tadi banyak berbicara tentang wilayah di Yogyakarta. Ya. Sekarang kalau saya bilang dari wilayah itu kan pakai karena mayatnya itu kan dibuka, bukanya setelah dalam sementara keluarga itu terbiasa